Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas DSNG 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. Untuk DSNG riwayat bagian dividennya dulu. Perusahaan ini saya rasa adalah perusahaan yang baik karena di 3 tahun ke belakang dia rutin bagi dividen ya, dan saya rasa ini dividen payment history juga jelas sudah dari tahun buku 2013 ya. Ini IPO 2013 ya. Jadi ini saya bisa bilang DSNG ini adalah IPO yang baik. Ya, jadi IPO yang berhasil gitu dalam artian melahirkan perusahaan yang jelas gitu, karena terbukti profit ya. Perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Sekarang kita turun dulu, kita langsung lihat ke kas tarakasnya. Turun dulu, zoom. Di sini satuannya jutaan, kita lihat kas tarakasnya dulu ya. Nah, kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini dia punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi kas tarakasnya di sini naik sekitar 35,5 miliar ya, tumbuh sekitar 6,3%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita lihat ke saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi si DSNG sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 8 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini bagus gitu ya, terbukti profit, saldo labanya positif, bisa bagi dividen juga. Nah, lalu kita lihat ke ekuitas milik ya, 077 830. Nah, di sini kita untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 2,27. Artinya DSNG ini telah profit sebesar 2,2 kali modal awalnya. Ya, ibaratnya modal 1 miliar itu telah profit 2,2 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi nilainya pasti udah tinggi sekali ya, udah dia jelas di atas 1 itu udah balik modal. Dan secara PBV ini memang premium sedikit ya, di 1,5 gitu. Lalu untuk laba ruginya kita lihat ke pendapatannya dulu ya, zoom dulu. Nah, mundur satu aja deh. Nah, ini ya. Nah, kita harus lihat pendapatan karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Dan di sini kita lihat memang dia pendapatan naik ya, tumbuh sekitar 2,1 triliun, kita tumbuh 21%. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal ya, kita dapat gross profit untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Di sini GPM-nya 31%. Jadi teman-teman contohnya menjual barang 100.000 itu ambil profit quarter 31.000. Ya, jadi makanya carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar juga laba bersihnya ya. Laba bruto dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, nanti kita baru dapat laba periode berjalan ya. Inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Dan di sini kita lihat secara PR ya, kita lihat laba brutonya dulu. Laba brutonya tumbuh bagus ya, naik 28%, naik 845 miliar. Laba bersihnya juga naik cukup signifikan ya, 61%, tumbuh 697 miliar. Nah, secara PER ini jelas masuk akal ya, dia di bawah 10 gitu ya, di 9,6. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi harapannya kalau bisa beli DSNG di PER 9,6 ya, holding PER-nya 9,6 tahun ya, 10 tahun lah gitu, udah balik modal ya, kutip gitu. Oke, berikutnya kita lihat ke laporan arus kasnya. Cuman sedikit OOT ini memang kasih yieldnya kecilnya di 1,4%. Oke, berikutnya kita lihat ke ini ya, ke penerimaan kasnya dulu. Ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, di sini penerimaan kasnya dia tumbuh 2,3 triliun ya, tumbuh 23%, beriringan juga tadi dengan pendapatan. Lalu kas yang sudah dikumpulkan digunakan untuk bayar operasional ya, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah, teman-teman tadi harus ingat ya, kalau misalnya si penerimaan kas ini itu penting karena dia digunakan untuk aktivitas perusahaan. Dan di sini juga rasionya juga tinggi ya, 100%, jadi customer tuh bayarnya selalu full bisa dibilang. Nah, untuk net CFO ini tumbuh juga 27% ya, 601 miliar gitu. Wajib positif seperti ini. Artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya nggak cuman habis hanya untuk bayar operasional aja.
Nah, lalu untuk ekspansi usaha di sini sama ini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktif ya. Dan sahamnya ini kan dia negatifnya memang lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Jadi bisa dibilang sih ekspansi mungkin nggak sebesar yang sebelumnya ya, mungkin hanya sepertiganya aja ya untuk periode yang sekarang. Nah, untuk aktivitas pendanaan berkaitan dengan pinjaman ke bank ini nilai negatif. Ini bagus, artinya perusahaan melunasi pinjamannya atau nggak dia bayar dividen. Ya, tuh lihat. Pelunasan utang bank jangka pendek nilai negatif ya. Kalau ambil utang plus, tuh pelunasan negatif ya, bayar dividen, bayar obligasi negatif, bayar dividen negatif ya. Nah, di sini polanya bagus sekali ya. Polanya plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Jadi uang yang telah dikumpulkan setelah bayar operasional ada sisa, ekspansi, bayar pelunasan utang, terus bayar obligasi, bayar dividen, masih ada sisa kas ya. Jadi ini yang menyebabkan kas tara kasnya naik. Ini bagus gitu. Nah, jadi apa namanya yang seperti ini gitu ya. Ini baik ya, cash flow-nya sangat baik. Nah, sekarang kita lihat untuk ke aset lancarnya. Ya, kita untuk lihat resiko bisnisnya berdasarkan apa namanya? Solvensi dan likuiditas. Oke, di sini untuk aset lancarnya ini nilainya 3122. Sebentar, saya mau ngecek dulu sebentar. Saya kan tadi ada kayaknya takut ada yang salah ketik deh. Sebentar. 19. Oke. Oh iya benar, udah benar sih. Oke. Ya, sekarang kita lihat dulu ke tadi mana yang jangka pendek. Nah, ini nilainya. Di sini 2530342 ya. Oke ya, kita lihat untuk rasio lancarnya di sini masuk akal ya, masih kuat di 1,35 meskipun ya di bawah 1,5. Rasio kas juga di 0,26 masih ya bagus gitu ya. Karena ini secara cash flow juga ini sangat sehat ya. Nah, untuk short term debt-nya di sini utang bank jangka pendek, udah obligasinya udah lunas, utang bank yang jatuh tempo yang ini berarti saya rasa ambil yang jangka pendek, jatuh tempo yang jangka panjangnya, obligasinya udah lunas. Jadi kita yang pos yang sekarang hanya isikan 2 aja, yang sebelumnya isikan 3. Nah, yang sebelumnya itu kan yang ini dulu, terus tadi utang bank jangka panjang sama utang obligasi. Nah, di sini kita lihat untuk short term debt-nya turun dan rasio kas terhadap short term debt-nya ini saya rasa masih oke lah ya di 0,65 mengingat cash flow yang masih sehat ya. Jadi kalau 0,65 gitu, jadi hutang depan mata yang harus lunas kurang dari setahun 910 miliar, uang di dompet 592 miliar ya. Cuman selama cash flow lancar ini kan membayar utang pasti lancar juga lah ya, harapannya seperti itu. Jadi saya rasa sih resikonya mungkin rendah ke menengah, mungkin cenderung rendah ya. Nah, untuk liabilitasnya kita pilih yang ini ya, isikan dulu. Dari sini dia rendah ya di 0,1 untuk long term debt-nya. Di sini ada utang bank jangka panjang aja ya yang ini. 1671. Ya, oke ya, di sini kita lihat long term debt to equity masih terkontrol ya di 0,23. Jadi ya masih rendah resiko, masih banyak ruang untuk DSNG. Nah, jadi setelah saya pindahkan DSNG ini adalah perusahaan yang baik ya, jelas riwayat bagian dividennya jelas gitu ya, dari awal IPO sampai terakhir ya 3 tahun kemudian bagi dividen terus gitu ya. Dan juga dividen itu tadi jadi nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo laba positif lah, profit 2,2 kali modal awalnya. Secara PBV ya premium ya di 1,5. PR-nya masih masuk akal di bawah 10 ya di 9,6. Cash flow-nya sangat sehat, lancar, likuiditasnya saya rasa masih kuat gitu ya. Oke, solvensi juga rendah resiko ya. Jadi jangka pendek, jangka menengah ya cenderung rendah resiko untuk DSNG. Oke, dan selalu saya sampaikan ya, kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri ya untuk DSNG. Dan saya juga nggak bahas harga saham ya, harga saham kita kan baikkan ke mekanisme pasar, dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER. Ya, jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, harus digunakan ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang gitu. Dan juga apalagi ya, udah sih saya rasa itu aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.